Kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus daripada guru kita yang menjadikan daripada wasilah sampainya saya ke tempat ini, Hadratul Mukarram Al Ustadz Muhammad Said Syah SPDI. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, Allah senantiasa berikan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, amin. Kita doakan juga beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, Ketua DKM Masjid Nurul Ihsan, yaitu Bapak Suryadi. Yang mana Pak Suryadi? Mana Pak Suryadi? Masya Allah, naik dong ke panggung, naik ke atas. Ya Allah, dari jauh kayak Berry Prima. Doain Pak Suryadi juga mudah-mudahan panjang umur, sehat, amin ya rabbal alamin. Pak RT-nya mana Pak RT? Baik. Ngumpet lagi RT. Lagu apa RT ngumpet? Naik dong dari sini teh. Temenin Pak DKM. Ada berapa RT-nya emang? RW-nya mana RW? Ada RW? Hah? RW-nya mana? Mana RW? Ini Pak RW. Anaknya Pak RW-nya? RW-nya? Yang mana? Oh, ini Pak RW. Bener? RT. Wah, RT-nya tukang bohong ini. Habib dibohongin. Kemudian istighfar teh banyakin teh, Habib dibohongin nih. Kacau lagunya makhluk ya. Kemudian Pak Kades Sukarukun, Bapak Ma'ruf Sofani. Yang mana Pak Kades tadi? Mana Pak Kades? Dalam. Masuk lagi, naik lagi Pak Kadesnya. Enak kalau kumpul semua, bener nggak? Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di malam yang penuh dengan keberkahan ini. Allah gerakkan daripada setiap langkah-langkah kita, dari rumah kita bisa hadir ke tempat ini, duduk di majlis ini, kumpul di halaman ini, tidak lain dan tidak bukan duduk hadir dan kumpul kita pada malam hari ini memuliakan makhluk yang paling mulia, yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, mengagung-agungkan daripada makhluk yang paling agung, yang telah diagungkan oleh zat yang maha agung. Duduk hadir dan kumpul kita pada malam hari ini untuk memuliakan, mengagungkan, merayakan dan juga memperingati maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan berkah kemuliaan kumpul kita pada malam hari ini, dengan berkah dan kemuliaan daripada peringatan Maulid Nabi, menjadikan daripada sabab musabab turun rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Dan harapan kita bersama, Allah tidak angkat kita dari majlis ini, Allah tidak bubarkan kita dari tempat ini, kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita, ampunkan kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah kabul hajat-hajat kita. Yang sedang sekolah mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam sekolahnya, yang punya utang piutang mudah-mudahan diberikan rezeki untuk membayar utangnya, yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan dipertemukan dengan jodohnya. Urusan jodoh kencang bener nih, pada jomblo semua ini. Nenek-nenek suaranya juga kedengeran dari samping. Ada perempuan di sini yang jomblo? Ada perempuan yang belum nikah?
Perempuan pokoknya kalau pengen cari suami simple, cari pemain hadro. Jadi kalau hadro aja dia pukulin, gimana laki-laki yang godain bininya? Bener gak? Kalau laki-laki cukup nyari jodoh, perempuan jangan neko-neko. Kita yang penting perempuan soleh, soleha, kaya, cantik, cakep, montok, demplon. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkah kemuliaan kumpul kita pada malam hari ini, Allah tidak angkat kita dari majlis ini kecuali Allah tanamkan di dalam hati kita untuk senantiasa bisa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin hadirat rahimakumullah. Tiap tahun kita ngerayain peringatan Maulid Nabi, betul? Nggak lain dan nggak bukan karena kita cinta sama Nabi, betul? Sayang sama Nabi, betul? Pengen meneladani daripada jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat akhir zaman sekarang, zaman penuh dengan fitnahan, segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam disudutkan, betul? Ketika ada segala sesuatu yang rusuh-rusuh, mereka menganggap itu adalah Islam. Mereka katakan bahwasanya Islam adalah agama teroris, Islam adalah agama radikal, padahal Islam adalah agama cinta dan Nabi kita ngajarin, Nabi yang membawa rahmatan lil alamin, Nabi yang menebarkan rahmat kasih sayang untuk semua alam semesta ini. Tapi ketika yang Islam yang dibantai, Islam yang dibully, Islam yang dikucilkan, nggak ada mata dunia yang mengatakan mereka yang membantai, mengucilkan dan membuli umat muslim bagian dari teroris, betul? Saudara-saudara kita berapa puluh ribu di Palestina dibantai oleh orang-orang Yahudi, di Rohingya dibantai oleh biksu-biksu botak, kemudian di negara-negara yang lainnya, betul nggak? Allah, makanya kita umat muslim mesti jaga tali ukhuwah Islamiyah kita, benar? Apalagi kita lihat di negara NKRI yang kita cintai ini, rezim saat ini benar-benar zalim kepada umat muslim. Mereka ingin menjauhkan umat muslim dari Nabi Muhammad dengan cara-cara yang memasuki daripada pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan pemikiran kapitalis, berhubungan dengan pemikiran komunis, kemudian liberalis, belum juga dicekoki oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Na'udzubillah min. Dari mulai fitnahan terhadap ulama, caci makian terhadap ulama, fitnahan kemudian kriminalisasi terhadap ulama, betul? Makanya kita jaga tali ukhuwah Islamiyah kita. Zaman sekarang udah jangan gede-gedein masalah tentang perbedaan ikhtilaf para ulama. Kadang-kadang orang Islam cuman karena perbedaan ikhtilaf ulama saling gontok-gontokan satu sama lain. Yang satu mati baca tahlil, yang satu anti tahlil, berantem. Yang satu ngerayain PHBE, yang satu nggak pakai PHBE, berantem lagi. Yang satu subuh pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut, berantem lagi. Akhirnya Islam sama Islam pada berantem. Nggak sedikit juga para mubalik, para da'i, kalau mereka lagi di atas mimbar saling menghujat, mencaci maki antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Yang satu teriak PKB, Partai Kiai Buta. Yang satu lagi teriak PKS, Partai Korupsi Sapi. NU Nasi Uduk. RCTI Rombongan Celana Tinggi. Pajero Pasukan Jenggot Separuh. Akhirnya Islam sama Islam dibenturkan hanya karena perbedaan ikhtilaf para ulama. Na'udzubillah min. Jaga tali ukhuwah Islamiyah kita, lindungi ulama-ulama kita, tanamkan cinta kepada mereka-mereka. Janji dari Nabi, anta ma'aman ahbabta, kalian akan dikumpulkan oleh Allah kelak di yaumil qiyamah bersama orang-orang yang kalian cinta. Tanamkan cinta kepada para ulama, serusak dan sebejat apapun daripada tingkah laku dan kepribadian kita, kalau kita menanamkan cinta kepada para ulama, demi Allah di hari kiamat Allah bakal kumpulkan kita bersama para ulama. Amin. Tapi kalau seandainya ada orang ahli ibadah, dia menanamkan cinta kepada orang kafir, menanamkan cinta kepada orang munafik, menanamkan cinta kepada orang-orang zindik, sehebat apapun ibadah yang dia kerjakan, di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan orang yang ia cinta. Na'udzubillah min.
Naudzubillah min. Kira-kira kita cinta nggak sama ulama? Cinta nggak sama ulama? Takbir. Jadi harus kita tanamkan cinta kepada para ulama, rasa hormat, sayang, takdim kepada para ulama. Kita lihat bagaimana Allah memberikan contoh bagi orang-orang yang cinta kepada para ulama. Allah hadiahkan dengan kemuliaan yang sangat teramat mulia. Allah berikan contoh di dalam surat Al-Kahfi. Kita mengetahui di dalam surat Al-Kahfi Allah menceritakan tentang 3 kemuliaan. Yang pertama, Allah menceritakan tentang kemuliaan Nabi Musa. Yang kedua, Allah menceritakan tentang kemuliaan Nabi Khidir. Dan yang ketiga, Allah menceritakan tentang kemuliaan Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Rombongan para ulama yang difitnah pada zamannya, rombongan para ulama yang dicaci maki oleh pemimpinnya pada zaman tersebut, rombongan para ulama yang ingin dibunuh oleh pemimpinnya pada zaman tersebut, dan rombongan para ulama yang dikriminalisasi oleh pemimpinnya pada zaman tersebut. Dan di dalam rombongan ulama tersebut ada satu binatang yang kita mengetahui itu binatang dari mulai bulu sampai kotoran dihukumkan sebagai najis, yaitu binatang anjing. Ini anjing cintanya luar biasa kepada itu ulama. Ini anjing hormatnya sangat luar biasa kepada itu ulama. Anjing cintanya menggebu-gebu kepada itu ulama. Berkat daripada wasilah kecintaan itu anjing, rasa hormat itu anjing, sayangnya itu anjing, ta'zimnya itu anjing kepada ulama. Itu anjing mendapatkan jaminan dari Allah akan menjadi satu-satunya binatang anjing yang kelak di hari kiamat Allah akan kumpulkan itu anjing bersama yang ia cinta, yaitu dikumpulkan bersama para ulama. Anjing cinta sama ulama, anjing hormat sama ulama, anjing bisa takdim kepada para ulama. Kalau anjing aja cinta sama ulama dijamin masuk surga, pertanyaannya bagaimana dengan kita hamba Allah, umat Nabi Muhammad, menanamkan rasa cinta kepada para ulama? Demi Allah, nggak ada alasan buat Allah nggak masukin kita ke dalam surga bersama para ulama. Amin. 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 Anjing bisa hormat sama ulama, anjing bisa cinta sama ulama, anjing bisa takdim kepada para ulama. Kalau seandainya ada orang yang berani menghina ulama, mencaci maki ulama, memfitnah ulama, apalagi berani mengkriminalisasi ulama, siapapun orangnya, mau presiden kah, mau pejabat kah, mau aparatur pemerintah kah, mau polisi kah, berarti itu orang lebih hina dari binatang anjing. Ada nggak anjingnya di sini? Ada nggak anjingnya di sini? Sekarang ada nggak anjing di akhir zaman naik mobil mewah? Ada nggak anjing naik mobil mewah? Ada nggak anjing di gedung parlemen? Ada nggak anjing pakai dasi? Ada nggak anjing pakai seragam polisi? Yang benci sama ulama lebih hina dari binatang anjing. Anjingnya jangan ke gua dong. Jadi kalau ada orang yang berani fitnah ulama, mencaci maki ulama, panggil dia. Panggil dia. Anjing ini. Makanya ini zaman kacau, bener nggak? Indonesia amburadul, betul? Makanya jangan sampai salah lagi kita milih pemimpin, betul? LGBT pengen disahin sama pemerintah. Tahu LGBT? Apa? Laki goblok bin tolol. Bener nggak? Lah goblok nggak dia? Goblok nggak? Tolol nggak? Ayam jago tahu ayam jago? Tahu. Tahu ayam jago? Tahu. Kalau pengen kawin sama yang jago apa yang main betina? Betina. Anjing tahu anjing? Tahu. Seanjingnya anjing. Seanjingnya anjing. Kalau mau kawin, kira-kira pilih yang sejenis apa yang lawan jenis? Lawan jenis. Lawan jenis apa sejenis? Lawan jenis. Pinteran mana dia sama anjing? Pinteran mana dia sama anjing? Jadi kalau ada yang modelan kayak begitu, masya Allah, lebih hina dari anjing. Ceramah jadi kayak temanya anjing mana? Jadi makanya kita jaga tali ukhuwah Islamiyah. Kita siap jaga tali ukhuwah Islamiyah. Siap jaga tali ukhuwah Islamiyah. Takbir.
Dan yang terakhir untuk menjaga tali ukhuwah Islamiyah, ini namanya masjid apa? Nurul Ihsan. Nurul Ihsan. Ketua DKM-nya siapa? Pak Suryadi. Kayak merek rokok Surya. Halo Pak Suryadi. Kata Nabi, amalan yang paling afdol untuk menjaga tali ukhuwah Islamiyah kita dengan menghidupkan sholat berjamaah. Betul? Ini kira-kira Masjid Nurul Ihsan kalau sholat subuh safnya ada berapa Pak Suryadi? Mana Pak Suryadi? 2 saf. 2 saf apa 2 orang? Kadang-kadang kayak ada satu DKM pernah curhat sama saya. Dia bilang, Beb, kadang tempat ibadah saya ngenes banget, Beb. Saya tanya, ngenes kenapa? Dari mulai yang pukul beduk, saya. Yang adzan, saya. Qomat, Saya. imam, Saya. makmum, Saya. sendiri-sendiri. Ngenes nggak tuh? Ayo makmurin tempat masjid kita, tempat ibadah kita. Kalau kita sudah bisa memakmurkan tempat ibadah kita, berarti di situ kita menjaga tali ukhuwah Islamiyahnya dalam keadaan sukses. Begitu anak-anak mudanya jadi muadzin. Tadi vokal, ini siapa namanya? Cie Imron. Imron tinggal di mana, Ron? Jalan layang jauh dari sini. Berapa hari? Anak mudanya di sini mana? Anak mudanya coba angkat tangan. Anak muda kampung sini. Coba anak muda jadi muadzin. Jangan aki-aki mulu yang suruh azan. Aki-aki kalau azan nakutin, bener. Orang bangunin, afdhalah. Kalau aki-aki yang bangunin, acola. 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 Apaan acola? Anak muda azan kumandangin, bangunin subuh-subuh orang buat sholat subuh. As-sholatu khairum minan naum. Wah, semangat gitu sholat subuhnya kalau yang azan anak muda, bener nggak? Kalau aki-aki yang azan, itu sholat itu naon-naon. Akhirnya tidur lagi. Ayo anak mudanya muadzin, para asatidnya jadi imam, warganya jadi makmum. Kalau bisa menghidupkan sholat berjamaah, ini kampung pasti bakal mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dalam setiap waktu ada yang kosong melaksanakan daripada sholat berjamaah. Sampai kayak ada saking kosongnya, cerita hikayah, ini satu tempat ibadah saking kosongnya nggak ada yang sholat berjamaah kecuali 3 orang bego. Kita pernah nggak ngelihat orang bego sholat berjamaah?